dan semangat pagi. Baru bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Kami temani akhir pekan Anda bersama keluarga hingga ke pukul 9 pagi ini. Dan rekan Dakta di akhir pekan biasanya begitu banyak agenda kegiatan yang sudah Anda susun. Tetapi tentu agenda kegiatan ini semuanya akan berjalan dengan lancar kalau kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, karena itulah salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar menjaga kondisi tubuh ini tetap sehat dengan mengkonsumsi air bambu Habibur Rahman. Nah, apa air bambu Habibur Rahman ini? Syukur Alhamdulillah pagi hari ini kami sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama Kang Adang. Assalamualaikum Kang Adang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Kang? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, sehat walafiat. Selalu Mbak sehat, Sipa juga sehat ya? selalu sehat, selalu segar Kang Adang karena setiap hari mengkonsumsi air bambu Habibur Rahman ya. Insya Allah, insya Allah. Saya juga tadi pagi-pagi sebelum minum, sebelum makan apapun, selalu setiap hari minum air bambu Habibur Rahman ya, karena tubuh ini adalah amanah dari Allah ya, apalagi air bambu kan kaya dengan oksigen murni, ciptaan Allah langsung. Ya alhamdulillah jadi segar, bugar gitu ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati insya Allah ya. Semoga juga rekan Dakta ya, semuanya juga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibagikan keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Jangan lupa tetap bersyukur, tetap sabar, tetap qanaah, dan juga minum air bambu Habibur Rahman gitu teh. Kang, kita kan sering ya ngobrol tentang air bambu Habibur Rahman ini. Sudah tidak asing lagi kampanye kita tentang ini. Iya betul. Ya, Saya mulai di Radio Dakta itu 2009-an lah teh ya, 2009 2010 lah. sebelum Alhamdulillah. negara api pandemi ini menyerang kita ya. Iya betul. Alhamdulillah, alhamdulillah ini satu anugerah, satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan ya masa pandemi COVID-19 ini berlalu ya. Mudah-mudahan hanya jadi endemi, jadi flu biasa ya, karena kita sudah imunnya kuat ya, apalagi sekarang banyak yang udah vaksin juga ya, dan juga kesadaran masyarakat itu yang terpenting, pola hidup sehat, tetap menjaga jarak, tetap pakai masker ya, tetap pokoknya mah prokes ya, tetap gitu. Betul. Mau ada pandemi mau tidak ada pandemi, tetap prokes itu harus ya. Ya, Kang, kalau mereka yang sudah terbiasa mendengar obrolan kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya air bambu Habibur Rahman. Tetapi yang baru saja Ya, bergabung mendengarkan obrolan kita pagi hari ini sembari mungkin berkumpul bersama keluarga atau di betul. perjalanan, ini sebetulnya air seperti apa sih? Apakah sama seperti air-air kemasan atau bagaimana, Kang Ada? Ya, memang air bambu sekarang ini dikemas ya. Jadi seperti air kemasan dalam botol ya. Tapi yang jelas bahwa air bambu itulah natural, alami ya. Jadi air ini berasal dari dalam ruas-ruas bambu ya. Memang Kang Adang yang namanya bambu kan nggak ada airnya. Betul sekali. Jutaan bambu itu tidak ada airnya ya. Dari mulai bambu tali, tamiang, gombong, haur, bitung, bulu, temen, surat. Di Indonesia ini ada kurang lebih 156 jenis bambu ya, Mbak Sipa ya. Kalau saya salah, tolong nanti dihitung lagi ya, Mbak Sipa ya, satu persatu. Isi ada yang baru lagi penemuan. Ya, jadi kalau bambu yang terkaya di dunia itu adalah di Cina ya 300 jenis lebih, kemudian kedua Jepang 200 jenis bambu lebih. Nah, di Indonesia di bawah 200, kurang lebih 156 jenis bambu. Kemudian Kang Adang, air bambu ini apakah yang disebut lahang bukan gitu kan? Biasanya kalau di terminal-terminal itu suka ada orang-orang yang sudah tua bawa bambu yang gede gitu kan. Nah, itu suka dicicikan si airnya. Nah, itu bukan. Itu namanya lahang, kolang kaling ya. Itu biasanya diambilnya dari pohon aren, gula aren gitu ya. Diambil subuh, sorenya sudah basi, sudah harus dibuang, ya asem gitu ya. Nah, dan itu hanya sekedar untuk haus dahaga saja. Yang kedua, apakah Kang Adang, saya kan punya kakek ya, itu di pinggir hutan itu. Dia kalau anak panas, kemudian ada anaknya yang batuk, suka dikasih tuak bambu gitu ya. Apakah itu yang disebut air bambu Habibur Rahman itu? Bukan, itu namanya tuak. Jadi subuh-subuh ya, itu nyari bambu, disopak, langsung diambil dari embunnya, tes, tes, tes gitu ya. Itu juga bagus sebenarnya ya. Nah, eh, lantas air bambu Habibur Rahman itu yang seperti apa? Nah, bambu ini adanya khusus, bukan ada di perkampungan.
ya, tapi di hutan-hutan pedalaman kurang lebih di ketinggian 2000 dpl di atas permukaan laut. Jadi memang hampir di puncak gunung gitu ya. Jadi hasil uji lab ternyata air bambu Habibur Rahman itu tidak mengandung pestisida gitu kan. Berarti aman ya dan jauh dari perkebunan. Karena rata-rata kan perkebunan ya seperti sayur-sayuran, buah-buahan itu selalu mengandung pestisida ya. Karena suka disemprot. Kalau nggak pakai pestisida katanya habis sama hama gitu kan. Nah, ini memang jauh dari perkebunan, dari hutan ke hutannya lagi. Jadi awal ditemukannya air bambu Habibur Rahman ini ya, memang kalau aslinya itu sebelum Masehi itu sudah ada. 2500 sebelum Masehi itu ada di Cina sebenarnya ya. Itu dalam kitab Mingibilu bahwa dalam kitab herbal-herbal ternyata bambu itu bermanfaat ya dari mulai daunnya, seratnya sampai akarnya gitu ya, termasuk airnya. Makanya panda kan makanannya bambu ya. Ya. Ah, kuat gitu kan. Nah, Mbak Sipa kalau ingin kuat jangan makan bambu ya, keras itu ya. Airnya aja ya diminum gitu. Nah, eh dari daunnya ternyata mengandung flavonoid yang sangat tinggi seperti halnya jambu jambu biji ya, kata Profesor Dr. Arif Fahriah Syam pada masa pandemi ini kan yang paling bagus yang vitaminnya tinggi diantaranya adalah yang mengandung flavonoid yang tinggi yaitu jambu biji. Nah ternyata daun bambu juga sama kaya termasuk air bambunya, wah itu lebih kaya banget gitu karena itu hasil filter akar gitu kan. Bahkan dari serat-serat bambunya kan dari Cina itu diekspor ya ke Indonesia, ekspor impor ya, datang ke Indonesia dalam bentuk apa? Dalam bentuk celana dalam, itu serat-serat bambu ternyata harganya juga mahal, hampir 1,5 juta lebih satu bijinya. Ternyata untuk terapi apa seperti ambeien, wasir, untuk olahragawan gitu kan, menetralisir darah. Dan air bambunya itu lebih lebih berkhasiat lagi. Nah, ditemukannya di kita di Indonesia ini kurang lebih ya itu tim kita itu dari tahun 2000. Jadi awalnya orang yang suka turun naik gunung, orang tuanya bukan orang tua yang muda-muda ya. Kalau orang tua mah udah tua ya. Udah usia 70 ke atas lah, bukan kayak kita ya, Mbak Sipa yang masih ABG mungkin ya, masih muda gitu ya. Nah, itu turun naik gunung bawa kayu gelondongan yang jatuh kena angin, itu kan rata-rata satu gelondongan itu bukan berapa kilo ya, tapi kintal gitu kan. Turun naik gunung kuat-kuat, apa sih rahasia jamunya, vitalitas luar biasa. Bahkan kadang-kadang kan kalau ke hutan itu telanjang dada gitu ya. Sugan asup angin, pulang dikerokin ternyata nggak dikerokin gitu, nggak masuk angin. Kalau kita keluar kan pakai motor aja keluar, wah langsung dikerokin ya nggak pakai jaket. Nah itu kuat-kuat. Ternyata memang rahasia jamunya adalah minum air bambu atau Nastus elegantissimus hashol atau kasih doa sama saya ini adalah air bambu Habibur Rahman ya. Jadi awal ditemukannya itu sebenarnya bukan untuk obat, untuk stamina justru, untuk vitalitas, untuk daya tahan tubuh. Nah, sayalah yang coba mencari manusia percobaan. Jadi bukan mencari kelinci percobaan gitu ya. Kasihan kelinci, diajak ngobrol kan nggak bisa ya. Kamu punya kolesterol nggak? Kan nggak tahu. Darah tinggi, kayaknya kelinci mah minta di sate mungkin. Ya. Nah, ternyata itu yang menjadi manusia percobaan itu adalah orang terdekat saya dari mulai bapak saya gitu kan. Beliau punya waktu itu jantung, asam urat, ibu saya, uak saya gitu kan, ibu Tita Retna Juwita. Itu 11 macam penyakit ya Mbak Sipa. Dari mulai apa jantung, darah tinggi, kolesterol, terus paru-paru, per 1 mili 1 juta bakteri, BAB-nya seminggu sekali. Kemudian apa ya udah bed rest aja. Nah, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dalam seminggu sehat gitu kan. Sampai dokter pun kaget. Nah, senaya penyakitnya sudah parah, sudah bed rest, tinggal tulang sama kulit gitu ya. Ternyata bagus. Dan nggak dikasih obat, hanya vitamin. Padahal sebelumnya dikasih 900.000 lebih lah. Dan itu harus rutin berbulan-bulan. Tapi subhanallah, biiznillah, nah itu dalam jarak seminggu udah bagus. Saya cari lagi sampai akhirnya ada yang 5 menit sembuh, ada yang bahkan hitungan detik ya. Beberapa pekan yang lalu saya pernah testimonikan ada yang vertigo ya, sudah keliling-keliling muter kayak di apa ya, kayak di kora-kora apa itu ya, korsel gitu ya. Mau muntah, sakitnya luar biasa. Itu dalam hitungan detik di bawah semenit, subhanallah, biiznillah. Hilang aja dan normal kembali. Dan alhamdulillah, ternyata ya dari sekian lama kita memulai cari menyebarkan air bambu itu dari tahun 2013
sampai sekarang ya 2022 ya nggak kerasa. Berarti kurang lebih hampir berapa tahun ya? Hampir 20 tahun ya, 19 tahunan lah ya. Subhanallah, biiznillah Allah tetap masih memberikan kemudahan untuk mendapatkan air bambunya dan Allah menyembuhkan. Jadi semakin kesini semakin banyak orang merasakan khasiat manfaatnya. Dan alhamdulillah nih air bambu Habibur Rahman ini, makanya saya kasih nama air bambu ini dengan Habibur Rahman. Habib itu cinta. Ternyata menurut Dr. Masaru Emoto bahwa air itu bisa merespon kata. Dan kata yang paling disenangi oleh air itu adalah cinta, gitu kan. Nah, kemudian juga Ar-Rahman, terima kasih. Itu kata yang paling disenangi oleh air. Ar-Rahman, Habibur Rahman, Ar-Rahman Maha Pengasih. Semoga Allah kasih kesehatan, Allah kesembuhan, Allah kasih keberkahan. Habibur Rahman, satu harapan, satu doa. Semoga siapapun yang terlibat, yang meminumnya, itu menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan insya Allah nih, Mbak Sipa bisa lupa ya, karena kita kan di sini hanya sebulan sekali ya. Nah, banyak yang nanya, Kang Adang, saya mau udah langganan, saya udah merasakan khasiat manfaatnya, air bambu sudah jadi gaya hidup saya gitu ya. Untuk gaya hidup yang sehat, saya ingin apakah ada promo? Tidak. Nah, ini hal yang penting. Hari ini ada bonus ya, Mbak Sipa, buat pelanggan-pelanggan air bambu yang tercinta ya. Jadi kalau Anda datang nih ke Radio Dakta ya, itu Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 77, dari jam sekarang jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu beli satu box harganya 150.000, isinya 6 botol, dapat bonus gratis 2 botol. Jadi beli 6 dapat 8 ya. Itu kesempatan yang langka, silakan Anda lakukan saat ini juga. Dan juga nanti ada Herbatesma ya, tersedia itu di setiap hari ya di Radio Dakta. Dan khusus hari ini yang membeli Herbatesma satu botolnya 150.000 ya, itu untuk mata ya, untuk kulit, pokoknya untuk yang gatal-gatal, untuk luar lah itu ya. Ada bonus juga sama 2 botol ya, free gratis air bambu Habibur Rahman. Gitu Mbak Sipa. Baik, Kang Endang, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk kita mengundang pendengar juga yang ingin bertanya langsung ya, atau juga boleh silakan testimoni. Jadi silakan rekan Dakta nanti bisa bergabung bersama kami di 8816363, atau pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui WhatsApp kami 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Berapa menit, Mbak Sipa? Istirahat berapa menit? Air bambu Habibur Rahman merupakan sekitar 3 menitan, Kang, yang berasal dari luas bambu. Air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh. Dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan ataupun meredakan berbagai penyakit. Air bambu Habibur Rahman diproses dengan sistem penyulingan alami dari bambu jenis tertentu yang hanya ada di daerah pegunungan pedalaman dengan ketinggian 1.200 sampai 2.000 di atas permukaan laut. Kunjungi websitenya www.airbambuhabiburrahman.com atau Instagram @airbambu.id. Simak talk show bersama Air Bambu Habibur Rahman pada Sabtu 8 Januari 2022 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. On air di Radio Dakta 107 FM Bijak Cerdas. Ini habis gerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah, apalagi ngumpulin orang di rumah. Tenang, Umi. Akikah tidak peduli aja. Harganya terjangkau. Nanti pakai ini ya. Yang sudah dimasak, langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian, Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, benar tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi 021 88074 atau 87427 melalui WA 0815 11
107 107. Giniin ya. Akikah Berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Abdul Surya. Dakta dan cerdas. Kami lanjutkan kembali rekan Dakta pagi hari ini. Kita masih ngobrol dengan ada akhir pekan Anda, tidak ada kegiatan apapun, tetapi pastikan stamina tetap dalam keadaan fit, apalagi masih dalam kondisi pandemi saat ini. Jadi silakan kalau ingin bergabung bersama kami di 8816363. Saya sapa terlebih dahulu Gafar, terima kasih Bapak sedang mendengarkan perbincangan kami. Bapak harus coba ini air bambunya Kang Adang ya. Ya, betul. Aktivitas ini lawyer yang luar biasa ini ya. Ya. Sudah bergabung bersama kami. Nah, kadang tentu masyarakat itu ngobrol seperti ini. Kalau tidak ada testimoni atau contoh yang sudah pernah mengkonsumsi ini, sama saja dengan hoax gitu ya. Betul. Nah, tapi sebelum itu Kang, kita terima dulu di 8816363. Boleh ya ada pendengar yang ingin bergabung bareng kita? Ya, boleh, silakan. Baik, di 8816363 Dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haja Sipa, Ujang Adang, kumaha damang? Alhamdulillah, kemana aja Pak Haji? Sehat ya? Kan udah pernah besuk saya belum dari kenal pertama? Ya, silakan Pak Kosim. Belum pernah besuk kan? Silakan Pak. Karena kondisi 2009 pada saat kita Dakta on air di Dakta dulu talk show. Ya, Pak Kosim ya, terputus, nanti Bapak bisa menghubungi testimoni Kang Adang. Ya? Iya, terputus tadi Pak Kosim, tapi kita lanjutkan testimoni mungkin ya Kang Adang ya. Ya, boleh ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu ya. Beliau seorang ibu rumah tangga, juga beliau sering suka masak-masak ya, makanan-makanan yang sehat. Jadi beliau pernah mengalami sesuatu ya ujian lah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, yaitu waktu itu beliau harus dioperasi ya, usus buntu ya. Beliau juga punya keluhan-keluhan yang lainnya. Tapi subhanallah, biiznillah, dengan izin Allah yang harusnya dioperasi nggak jadi ya. Dan beliau ingin berbagi pengalaman ya. Allah kan berfirman, a'udzubillahi fa'amma binikmati rabbika fahadis. Maka adapun nikmat yang telah aku berikan ya, fahadis. Silakan gitu kan, ceritakan gitu kan. Jadi dalam istilah tahadus binikmah, tasyakur binikmah gitu ya. Jadi insya Allah bahwa ini adalah salah satu fakta. Ini salah satu pengalaman ya, karena pengalaman adalah ilmu yang paling bermanfaat, dan ini adalah salah satu kebebasan Allah Subhanahu Wa Taala. Likulidain dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Silakan nih Mbak Sipa ngobrol-ngobrol ya. Ini di samping saya, silakan. Baik, saya ingin sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Sebentar. Ya, kita pengen ngobrol dulu testimoninya seperti apa yang sudah dirasakan oleh ibu rumah tangga tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Adang ya. Kita sapa terlebih dahulu, sudah bergabung, sudah bisa mendengarkan kami. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Sofa. Ibu Sofa. Ibu Sofa, mulai kapan mengkonsumsi air bambu ini? Air bambu sebetulnya awal kali mengenalnya itu di tahu banget awal-awal tuh 2004 kalau nggak salah. 2004 ya. Apa yang akhirnya membuat Ibu rutin mengkonsumsi air bambu ini sampai dengan sekarang? Iya, sebetulnya sih saya nggak rutin, hanya sekedar kalau sakit aja baru saya minum air bambu. Gitu. Dulu awal mulanya pertama kali lebih untuk beralih ke yang alami ini, ke air bambu ini, yang pertama waktu itu, kalau tidak salah, 9 tahun yang lalu, saya punya usus buntu. Ya, jadi usus buntu waktu itu, seminggu setelah melahirkan, tiba-tiba perut saya kanan yang bawah sakit banget, dan masuk ke rumah sakit, ternyata udah nggak bisa jalan, kaki ditukuk juga udah sakit, udah hari itu juga harus masuk ruang operasi. Dan kebetulan waktu itu
saya udah tahu sebetulnya air bambu, cuman waktu itu karena sakit banget, tadinya dokter udah menyarankan untuk harus operasi, karena kalau misalkan keluar dari rumah sakit, maka kemungkinan besar kan takutnya dipecah, karena usus buntu itu nggak ada obatnya. Kalau pecah berarti harus operasi besar. Akhirnya waktu itu kebetulan suami dia berbicara, ada testimoni, ada yang ini tentang air bambu, sama keluhannya seperti saya, usus buntu yang harus dioperasi hari itu juga. Alhamdulillah minum air bambu katanya sembuh gitu. Akhirnya waktu itu pulang dari rumah sakit setelah berunding dengan dokter dan tanda tangan keluar dari rumah sakit karena sebetulnya nggak boleh keluar dari rumah sakit karena harus masuk ruang operasi. Waktu itu pulang, suami minta 3 hari, kalau 3 hari ternyata tidak sembuh setelah minum air bambu itu, boleh dioperasi. Tapi alhamdulillah, qadarullah, di 3 hari betul, 3 hari pas itu keluhan saya hilang. Dan setelah itu saya USG lagi, ternyata usus buntunya udah nggak ada maksudnya. Oh, oke, jadi itu ya. Dan sampai sekarang masih suka mengkonsumsi air bambu? Mengkonsumsinya kalau saya punya keluhan saja. Kalau tidak punya keluhan, saya nggak minum gitu. Oke, nah yang dirasakan ketika minum pertama seperti apa sih rasanya? Kalau rasanya tawar, kebetulan rasanya tawar, cuman mungkin di baunya. Tapi waktu itu kebetulan karena usus buntu lagi sakit-sakitnya, karena pingin sembuh, iya baunya itu saya nggak rasa gitu, karena pingin sehat gitu, pingin sembuh dari yang usus buntu itu. Jadi waktu itu saya malahan minumnya diganti sama air bambu. Jadi sehari saya bisa menghabiskan 8 botol air bambu. Bahkan yang sangat bau dan waktu itu agak pahit dan keset saya minum itu. Diabaikan rasa dan iya betul sehat gitu iya. Ya sama ya betul iya ya, dan tahun ya silakan. Dan 2 tahun ke belakang saya pernah vertigo juga. Okay. Dan vertigo sampai itu pertama kali serangannya. Kebetulan vertigo saya itu dari telinga, karena vertigo itu bermacam-macam, ada yang dari lambung, ada yang dari telinga atau hidung. Kebetulan saya dari telinga waktu itu. Saya dirawat di 2 rumah sakit swasta, dirawat yang satu rumah sakit, saya dirawat 3 hari, ternyata pulang ke rumah masih ada keluhan, vertigonya masih ada. Saya pindah rumah sakit, dirawat lagi 5 hari, hasilnya hasilnya itu ternyata vertigonya dari telinga, diobatin, tapi ke rumah juga masih yang namanya vertigonya masih ada gitu. Yang akhirnya tetap obatnya ternyata alhamdulillah qadarulahnya semuanya dengan air bambu. Nah, dengan apa yang sudah Ibu Sofa rasakan, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar kita pagi ini? Apa ya? Ya mudah-mudahan air bambu ini adalah solusi alternatif dari yang kita karena tubuh kita itu alami dan biasanya 90% ketika kita berobat dengan yang alami, tubuh kita akan cepat menerima prosesnya. Makanya air bambu ini bisa terasa banget khasiatnya dalam waktu bahkan kurang dari 5 menit pun ada gitu. Bisa langsung kerasa penyembuhannya. Gitu. Mudah-mudahan air bambu ini adalah solusi ngebantu orang yang sudah kemana-mana untuk berobat, bisa membantu penyembuhannya dengan air bambu ini. Baik, Ibu Sofa, terima kasih sudah memberikan testimoninya kepada kita. Sehat-sehat selalu ya, Bu ya. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi salah satu testimoni yang diberikan oleh Ibu Sofa dari 2004 dan sampai sekarang jika mengalami keluhan juga masih mengkonsumsi air bambu. Ya, ke Kang Adang kembali sebelum kita jeda. Kang Adang, mumpung hari ini ada spesial promo yang akan diberikan kepada pendengar. Ya, jadi spesial hari ini pertama kali 2022 ya. Jadi tahun yang baru berarti ibadah harus lebih baik ya, harus lebih soleh dan soleha, sehat, badan pun juga harus tambah sehat ya, biar bisa menikmati karunia Allah ya, tambah bersyukur. Dan hari ini ada promo sekali lagi ya, buat Anda yang ingin mendapatkan promo air bambu Habibur Rahman dan Herbatesma, yaitu silakan datang setiap hari ke Radio Dakta, Jalan Kiai Jago Salam 77, dan promo ini hanya berlaku
dan hari ini saja ya, Sabtu ini saja. Jadi kalau Anda bertanya hari promote kapan saja sih? Sebulan sekali aja ya. Jadi ini bisa untuk apa ya? Untuk disimpan lah untuk 1 bulan minimal ya. Jadi silahkan datang ke radio ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ke Radio Dakta. Jadi beli 1 box ya, isinya 6 botol. Itu air bambu Habibur Rahman. Dapat bonus 2 botol free. Jadi beli 1 box dapat free 2 botol ya, air bambu Habibur Rahman. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan Herbatesma, jadi Herbatesma itu dari bambu Dinoclus candes. Jenis yang berbeda, hutan yang berbeda, petani yang berbeda, itu khusus buat mata ya, buat mata plus, minus, katarak, glaukoma, terus ada apa? Permasalahan di mata lah, buat yang sehat tuh buat ngegurah. Dan itu nggak perih, enak aja, dingin ya. Itu biasanya kalau malam ditetesin 3 tetes saja kiri kanan, itu keluar kotor-kotornya bangun tidur. Dan yang sakit di kepala, sakit di mata, yang karena kita kan sering pakai HP gitu kan, kemudian pakai apa laptop. Nah ini bagus ya, termasuk untuk yang gatal-gatal, yang bisul, yang jerawat, bisa ditetesin Herbatesma. Itu juga setiap pembelian 1 botol itu dapat gratis 2 botol air bambu ya. Nah silakan datang saja ke Radio Dakta, Jalan Agus Salim nomor 77, atau Anda bisa hubungi ya, telepon SMS Center atau call center untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya, yaitu di 0813 81 21 77 54. Sekali lagi, silakan hubungi 0813 81 21 77 54. Supaya gini, misalkan Pak, saya mau ke sana tapi bisa agak macet atas nama ini, tolong pisahin, misalkan 2 box, berarti bonusnya 4 botol gitu ya. Silakan nanti telepon itu aja dihubungi gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan kembali, termasuk kalau rekan Dakta masih penasaran tentang air bambu Habibur Rahman ini, silakan bisa bergabung bersama kami setelah ini. Pertanyaan bisa disampaikan juga melalui WhatsApp di 081511107107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Berapa menit, Bri? Di antara adab 4 menit, Kang. Oke, ada itu ya testimoni Tesma ya, video yang kemarin masih ada nggak? Testimoni masih ada. Tesma. Sebentar, Kang. Tetes mata. Ya. Untuk meyakinkan pembeli bentar, Kang. Atau pelaris. Ya. Terkadang seorang pedagang berkata, demi Allah, barang ini paling bagus kualitasnya. Atau demi Allah, saya menawarkan barang ini kepadamu dengan harga yang sangat murah. Atau demi Allah, engkau tidak akan kecewa dengan barang ini. Bersumpah semacam ini dilarang. Baik pedagang tersebut jujur dalam sumpahnya, apalagi berdusta. Jika ia sampai berdusta dalam sumpahnya itu, maka kezalimannya semakin berlipat. Bersumpah dalam jual beli memang dapat melariskan dagangan, akan tetapi melenyapkan keberkahan usaha. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang para pedagang untuk bersumpah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-kasb. Bersumpah palsu itu menyebabkan larisnya dagangan, tetapi melenyapkan keberkahan hasil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perdagangan yang disertai sumpah akan hilang keberkahannya karena perdagangan tersebut dilandasi oleh pelanggaran terhadap larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Tesma ya, Kang? Maka ia juga. Ya, ada kan? Ada. Yang nanti diputar. Hendaklah kita tinggalkan bersumpah dengan nama Allah dalam perkara yang jual suaminya beli. Yang punya keluhan ya.
Jika itu bapaknya, babehnya. Oh, babehnya. Ya, betul. datang kepada Usia 80 tahun. Sumpah. Guru ngaji, ustadz dan para ustazah adalah salah satu elemen terpenting dalam peradaban bangsa ini. Karena perantara mereka lah anak negeri mampu membaca, memahami, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan ajaran agama Islam. Namun terkadang keberadaan mereka ini nyata dan tidak diperhatikan oleh kita. Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita mungkin tidak punya waktu, kurang mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Untuk mengajarkan Al-Quran tetap terbuka, yaitu dengan menjadi sebab terlaksananya program tersebut, sehingga kita mendapatkan bagian pahala yang tak terkira dan terus mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami Ustaz Abdul Supriyadi dari Muara Gembong Huda Bugis. Alhamdulillah mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Dakta yang telah menyumbangkan ini guru kami, baik guru ngaji maupun guru madrasah, kami sangat membantu. Saya atas nama Wahyudin, guru ngaji di Masjid Ta'liful Qulub, TPQ Ta'liful Qulub, Gerah Harapan. Sini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Radio Dakta dan pendengar setia Radio Dakta seluruh Indonesia. Dakta Peduli terus mengajak rekan Dakta untuk berpartisipasi dalam program Peduli Guru Ngaji. Donasi bisa Anda transfer melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Informasi dan konfirmasi donasi bisa hubungi call center Dakta 8807426 8807427 atau WA 0815 11107 107. Dakta Peduli agar hidup lebih berarti. Dakta Radio. Rekan Dakta kami lanjutkan kembali masih bersama dengan Kang. Kalau rekan Dakta yang ingin fit kondisinya di tengah pandemi sekarang sehingga bisa menyelesaikan segala yang sudah sedang, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah konsumsilah air bambu Habibur Rahman. Karena hari ini akan ada promo yang diberikan oleh Kang Adang, jadi silakan Anda bisa datang langsung ke Radio Dakta. Nah, selain tadi testimoni oleh Ibu Sofa tentang air bambu, kita juga ada testimoni yang lain ya, Kang Adang? Ya, itu Herbatesma ya, tetes mata kulit alami, mangga. Oke, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan nama Ibu, usia dan alamat lengkapnya? Nama saya Busu Aslamia, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16, Gangurah, Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun. Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa? Bapak saya. Ya, namanya? Bapak Mujid. Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an. Ya, itu keluhannya apa, Bu? Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya itu kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Nah, terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu. Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu Herbatesma ya? Iya, tetes mata, iya. Nah, itu gimana, Bu, dicoba? Alhamdulillah, benar-benar apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah. Nah, itu gimana? Jadi pas begitu pulang, saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, habis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Udah, terus ya udah
Itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah. Itu udah saya ikutin. Nah pas hari keduanya ditetesin lagi. Saya ngomong, Pak gimana rasanya matanya? Udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan? Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau nggak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu Pak. Itu apa itu? Saya juga agak ngerti. Ibu saya ngomong, kata dia, tadi bapak lu gue obatin. Nah, terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan ya? Saya bilang mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur. Saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu. Ya, itu setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya? Udah kelihatan sekarang, udah enakan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya saya alhamdulillah banget, sampai bapak saya punya najar, lu pengen apa gitu. Mungkin karena saya yang hadiah mungkin ya. Benar. Saya mau dikasih hadiah, saya bilang ntar Dut, kalau Dut matanya udah jelas banget, 100% ya. baru dah saya pengen apa, saya gituin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah benar, ini, alhamdulillah banget. Dengan izin Allah ya, kemarin coba Herbatesma ini belum seminggu ya, sudah perubahannya luar biasa, sudah Iya, jadi itu salah satu testimoni untuk Tesma ya, Kang Gadang. Tadi keluar sisik ikan itu apa, Kang? Ya itu kotor-kotorannya, kayak katarak gitu. Ya, alhamdulillah banyak katarak yang nggak jadi dioperasi. Juga glaukoma. Waktu itu ada di Soreang, di daerah Bandung. Jadi seorang yang harus dioperasi katarak, dua-duanya dioperasi ternyata. Yang satu sukses, tapi yang satu gagal. Dan ternyata kegagalannya itu ada glaukoma. Ada pendarahan di belakang mata gitu ya. Nah waktu itu sudah dioperasi lagi tapi terlalu beresiko gitu ya, apalagi usianya sudah sepuh. Apalagi kan bapak tadi 80 tahun gitu kan, udah lumayan sepuh. Nah alhamdulillah habis 2 botol Tesma ya, itu subhanallah sembuh pendarahan di matanya, alhamdulillah, dan bisa ngelihat lagi. Tadinya tidak sama sekali nggak bisa ngelihat. Alhamdulillah setelah habis 2 botol katanya bisa ngelihat lagi. Jadi insya Allah air ini alami ya. Jadi kalau air bambu Habibur Rahman atau bambu Nastus elegantissimus Hasol itu diambilnya dari dalam ruas-ruas bambu, ada airnya ya. Kalau Herbatesma itu dari bambu Dinoclaus candes. Jadi batangnya kecil, lobangnya juga sangat kecil. Yang agak tebal itu adalah kulitnya. Nah, kulitnya tebal. Nah, itu diambil dari tes sarinya gitu. Tapi si sari patinya itu warna bening gitu ya, berupa air. Dan itu rahasia orang tua dulu yang sering di hutan, di kampung-kampung, istilah nama naonnya, dibersihin mata lah gitu. Nah ternyata memang bukan hanya untuk mata saja ya, segala macam penyakit mata. Tapi nih pernah saya pengalaman, tangan saya yang kiri itu yang jari manis ya, semuanya manis semuanya sih jari saya gitu. Tapi ini nih yang samping kelingking itu bernanah, bengkak ya. Jadi di samping kuku itu saya cabut, akhirnya kan bengkak gitu. Selama 2 minggu ya, sakit, bernanah dan bengkak sekali. Jadi kalau dipegang sakit sekali. Nah, waktu itu saya coba Herbatesma, saya minta sama Allah, ya Allah sembuhkan ya Allah. Itu mau tidur 3 tetes. Ditetesin, dan subhanallah waktu itu bulan Ramadan ya, bangun tidur mau sahur itu sudah si nanahnya hilang, kemudian si bengkaknya juga yang tadinya kehitam-hitaman juga nggak ada. Biasanya saya pegang aja sakit, ini saya pencet sekencang-kencangnya nggak sakit gitu. Jadi ternyata bukan hanya untuk tetes mata saja, untuk kulit pun bagus gitu. Saya di sini pernah ada jerawat ya di sebelah pipi kiri gitu kan. Aduh ngacatnya nggak enak ya, ada kelihatan kayak kuning, kayak nanah gitu ya jerawat. Saya cobain tetesin gitu sambil doa Bismillahi, Bismillahi, Bismillah, ya Allah sembuhkan. Bangun tidur Mbak Sipa itu sudah nggak ada itu yang sudah merah, yang sudah keluar kuning itu hilang aja untuk jerawat. Bahkan kaki saya yang sebelah kanan itu disebutnya apa ya? Kijengkolen atau apa? Cantengan ya. Jadi karena mungkin si kukunya nojos kena kulit, akhirnya kotor dan bengkak itu, aduh saya mau bersihin saya nggak kuat sakit.
Nah, ketika itu saya tetesin lagi, Bismillah, ya Allah, tetap harus minta sama Allah gitu ya. Sembuhkan ya Allah, Engkau satu-satunya Maha Penyembuh ya Allah. Geningannya tepiraku sakit tuh, susah tidur gitu kan. Saya tetesin 3 tetes, Mbak Sipa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu bangun tidur, si nanahnya hilang. Padahal si kotor-kotornya masih banyak gitu ya, dan sembuh. Jadi insya Allah, ini kan kita nyari obat cantengan, kayaknya nggak ada ya. Obat kayak kaca puri itu nggak ada. Nah, coba Herbat Tesma ini, insya Allah ini sudah ribuan ya, sudah ribuan botol yang keluar, dan subhanallah banyak sekali yang merasakan khasiat manfaatnya. Dan itu juga silakan dapatkan setiap hari ada di Radio Dakta di Agus Salim 77, dan khusus hari ini dari jam 8 pagi ini sampai jam 5 sore itu setiap pembelian 1 botol Herbat Tesma dapat bonus air bambu ya, Habibur Rahman 2 botol. Nah, bagaimana cara pemakaiannya? Pagi 3 tetes kiri kanan, siang 3 tetes kiri kanan, malam kiri kanan 3 tetes. Kalau yang sehat, yang sering pakai motor-motor gitu ya, tiap hari kan kemana-mana, Mbak Sipa juga pakai motor mungkin ya, nggak pakai pesawat pribadi ya. Nah, itu mau tidur aja. Itu pas bangun tidur keluar kotor-kotornya, insya Allah. Jadi air bambu Habibur Rahman diminum, ya Herbat Tesma ditetes gitu. Jadi lengkap gitu. Sok ditunggulah di Agus Salim nomor 77 ya. Hari ini yang beli air bambu 1 box dapat bonus 2 botol. Yang beli 1 Herbat Tesma dapat bonus 2 botol air bambu Habibur Rahman. Ya, atau juga yang ingin call centernya silakan bisa menghubungi 0813 81 21 77 54. Sekali lagi di 0813 81 21 77 54. Baik, kita masih ada 1 sesi lagi Kang Adang, dan rekan-rekan silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita akan jeda sesaat. Dakta Radio. Sekitar 3 menitan ya, Kang. Siap. Era penyiaran TV digital sudah hadir di Indonesia dan tidak lama lagi siaran analog akan diakhiri. Sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan siaran. Ada 3 tahapan pengakhiran siaran TV analog yang selanjutnya digantikan dengan siaran TV digital. Sekarang saatnya tepat mengganti channel televisi lama Anda dengan 1 langkah beralih ke TV digital. Cukup dengan membeli set-top box dengan harga Rp350.000, Anda akan mendapatkan channel siaran TV lokal yang lengkap. Radio Dakta membantu Anda beralih ke siaran digital dengan menggunakan set-top box, sehingga rekan langsung bisa menikmati digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Untuk informasi dan pemesanan set-top box, hubungi call center 8807426 8807427 atau 15 11 11 107 107. Umi, habis gerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang, Umi. Akikah tidak peduli aja. Harganya terjangkau. Dan daging akikah langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi, ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Abi juga akikah buat Abi sendiri. Wah, bener tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi 021 880 7426 atau 880 7427.
melalui WA 0815 11 107 107. Akikah Berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Sesi terakhir kita masih berbincang bersama Kang Adang tentang Bambu Habibur Rahman. Kang, dari WhatsApp ada beberapa yang bertanya, kalau untuk anak-anak dari usia berapa Kang bisa mengkonsumsi ini? Ya, kalau anak-anak itu dari sejak dalam kandungan ya. Istri saya 1, anak saya 5 ya. Itu istri saya itu hamil muda juga minum air bambu. Sampai pas mau melahirkan juga minum air bambu. Jadi untuk ibu dia tambah sehat, untuk kandung janinnya juga lebih bagus, lebih kuat. Bahkan proses persalinannya jadi lebih mudah gitu kan. Karena tenaga kan berlimpah, jadi proses persalinannya lebih ringan gitu kan, tenaganya bertambah. Itu pernah anak saya yang keempat ya, itu baru 2 hari lahir, itu langsung pilek karena mungkin pas sudah melahirkan langsung sama istri saya dibawa keliling-keliling ya ke kota, kena angin, kena AC dan lain-lain, akhirnya pas hari kedua itu pilek meler gitu kan. Nah, sama istri saya dikasih air bambu kurang lebih 2 sendok, disendokin 2 sendok lah kurang lebih kata beliau. Ternyata dalam jarak 4 menit berhenti pileknya. Jadi insya Allah ini aman buat bayi yang baru lahir gitu ya. Bahkan juga saya ada testimoni yang Pak Haji Padli usianya 94 tahun. Waktu itu harus dioperasi ya, ada jantung koroner, sesek, udah nggak mau makan, udah nggak bisa makan katanya. Subhanallah, itu dengan izin Allah habis 1 box, seseknya hilang dan nafsu makan jadi bagus. Dan waktu itu kan diponis ya harus dioperasi, kata dokter dibawa lagi ke rumah sakit, sehat, nggak jadi dioperasi gitu. Nah jadi untuk siapa saja, untuk bayi dalam kandungan, bayi yang baru lahir, termasuk juga orang yang sudah sepuh. Jadi dan aturannya harus berapa banyak, bebas silahkan gitu ya, sesuai dengan berat badan masing-masing. Kalau misalkan nih saya itu misalkan 70 kilo ya, 70 kilo kali 3 bagi 100. Berarti 7 kali 3, 21. Saya kurang lebih 2 liter 100 mili. Sehari saya minum minimal. Nah, saya pernah sehari ganti dengan air bambu. Tidak overdosis, ini bukan obat. Gitu ya, paling dompet memang agak ya menurun gitu kan, karena lumayan mahal, saya juga beli. Tapi sehat, stamina, vitalitas, dan tidak ada efek samping. Nah, bayi bagaimana? Kalau misalkan bayinya misal 5 kilo, tinggal 5 kali 3 bagi 100. Berarti 150 mili. Boleh, bayi juga minum air bambu. Karena ini alami, air bambu itu oksigen murni. Dan itu sudah banyak yang minum. Bahkan waktu itu ada balita usia 3 tahunan, itu batuknya hampir 1 tahun nggak pernah berhenti. Ya. Dan subhanallah, itu kan senangnya itu susu dot. Itu si susu dot itu dikasih air bambu, disatuin. Nah, setelah diminumkan, kurang lebih sekitar setengah jam, setelah itu langsung muntah, dan ternyata dahak itu semua keluar. Dan saat itu juga berhenti katanya batuknya. Alhamdulillah. Gitu. Oke, nah. Ada lagi pertanyaannya? Ada yang bertanya, Kang Adang, kalau saya konsumsi obat dokter harus rutin, nah ini bisa dikombinasikan tidak dengan minum air bambu juga? Ya, sangat bisa gitu kan, dan dianjurkan gitu ya. Begini, tak sedikit orang yang waktu itu ada tetangga saya di Permata Kopo ya, dia itu punya paru-paru, TBC paru-paru ya, harus 9 bulan dia berobat. Nah, itu kan setiap hari makan obat dari dokter. Dari bulan pertama, kedua, ketiga, ya kan itu setiap bulan diperiksa. Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Nah, dengarlah air bambu. Waktu itu dikomben. Saya bilang, 1 jam sebelum makan obat, minum dulu air bambu. Boleh sehari 2 botol. Bangun tidur atau setelah pas menjelang tidur. Pokoknya sehari 2 botol. Dan subhanallah apa yang terjadi, bulan keempat diperiksa, ya ternyata perubahannya 80%. Lebih cepat proses penyembuhannya. Padahal 3 bulan tidak ada perubahan. Nah, bulan kelima minum obat dokter dimakan, air bambu diminum. Ternyata subhanallah 100% sembuh. Berarti kan ada sisa 4 bulan lagi. Kalau sudah sembuh 100%, nah gitu. Bahkan juga ada lagi di opname itu marketing mobil waktu itu. Ketemu di salah satu mall, dia ngobrol mobil, saya ngobrolin air bambu. Nah, katanya ayahnya itu lagi di opname, ada stroke ya. Darah tingginya itu selama seminggu tuh belum turun-turun. Saya bilang, sok minum aja air bambu. Dia kasih 2 botol menjelang tidur, diminumkan, langsung duksek, katanya tidurnya langsung nyenyak. Besoknya bangun tidur, normal. Gitu ya, darah tingginya normal. Yang tadinya tinggi, nggak turun-turun. Dan subhanallah besoknya bisa pulang, kan lumayan. Harusnya mungkin di opname seminggu lagi, itu bisa pulang duluan.
Jadi membantu proses penyembuhan itu satu. Kedua, membuang sisa-sisa racun kimia gitu kan. Nah, seperti tadi Ibu Sofa ini harusnya dioperasi usus buntu gitu kan. Itu nggak ada obatnya kecuali hanya dioperasi. Tapi subhanallah kurang lebih habis sehari 8 botol, berarti kurang lebih 4 box juga masih sisa. Ya. Itu sembuh total 100% gitu. Baik. Kang, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sebelum kita closing? Ya, jadi gini ya, rekan Dakta, air bambu ini sebenarnya bukan obat. Air bambu ini oksigen murni ya. Sangat tinggi karena hasil filter akar bambu yang beda dengan yang lain. Kemudian juga bambu ini sudah diuji, ternyata memang kadar organiknya tinggi, 18,34 ya. Dan ini tidak ada kadaluarsa karena aroma baunya itu ternyata dari belerang alami. Jadi bambu ini ada di hutan-hutan pedalaman yang Merapi lah gitu ya. Dan air ini sebenarnya untuk stamina vitalitas, tapi subhanallah air bambu ini mengobati lebih dari 40 macam penyakit juga, seperti darah tinggi, kolesterol tinggi, sesak napas, migrain, vertigo. Jadi kalau misalkan ini ada 5 penyakit nih, insya Allah ikut sembuh 5-5-nya, insya Allah bismillah. Karena air bambu itu membantu meningkatkan imun, membantu enzim pangkal, mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbatnya lancar, jadi normal kembali. Jadi tidak ada istilah bentrokan dengan kimia ya. Nah, jadi silakan apapun penyakit Anda ya, insya Allah bismillah air bambu Habibur Rahman mudah-mudahan Allah jodohkan yang terbaik. Dan air bambu ini adalah terkenal dengan speed effect, sangat-sangat cepat sekali ya, bisa hitungan menit, bahkan ada hitungan detik ya yang kita pernah testimonikan. Dan ini bukan hoax, tapi inilah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan ini silahkan Anda manfaatkan ya, siapapun saat ini lagi diuji oleh Allah berupa sakit ya, apapun itu, mudah-mudahan air bambu jadi solusinya. Ingin lengkapnya silahkan, itu di dalam box air bambu ada brosurnya, ada doa-doa Rasulullahnya ya, supaya dapat pahala, dapat kesembuhan. Juga Anda bisa buka di website kami di airbambuhabiburrahman.com ya, atau di IG kami yaitu airbambu.id, airbambu.id ya. Atau juga silakan Anda datang langsung sekarang juga ya ke Radio Dakta ya, itu Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 77 ya, setiap hari ada. Dan khusus yang ingin dapat promo ya, itu silakan hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore nanti ya. Itu setiap pembelian 1 box isinya 6 botol ya, itu dapat bonus 2 botol. Dan yang ingin dapat Herbatesma ya, tetes mata kulit alami, itu dapat bonus juga 2 botol air bambu Habibur Rahman. Anda juga nanti bisa hubungi ya SMS atau call center kami untuk wilayah Bekasi di 0813 81217754 0813 81217754. Jadi itu tadi kalau rekan Dakta ingin tahu informasi terkait dengan air bambu Habibur Rahman bisa menghubungi nomor telepon yang sudah disebutkan Kang Adang. Saya ulangi kembali. Nomor teleponnya di 0813 8121 7754 di 0813 8121 7754 ya. Baik Kang Adang, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Dakta. Ya, sama-sama Mbak Sipa. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, tentunya juga kita berharap dengan obrolan ini masyarakat teredukasi dan air bambu menjadi pilihan. Insya Allah. Kita menjaga stamina di tengah kita belum selesai dari pandemi ini Kang Adang. Ya, betul-betul Mbak Sipa. Insya Allah nanti bulan depan ya kita ketemu lagi, sok manfaatkanlah. Untuk saat ini langsung ke Radio Dakta ya. Baik, sehat selalu Kang Adang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sipa. Ya, rekan Dakta, sampai di sini kami temani Anda dalam program Dialog Informasi Dakta Pagi. Dan sekali lagi kami sampaikan, jika Anda ingin bertanya langsung terkait produk dari air bambu Habibur Rahman, rekan Dakta bisa hubungi 0813 8121 7754 0813 8121 7754. Rekan yang bertugas pamit undur diri dari pendengar Anda. Ada Nova Larisandi dan saya, Siva Faradila. Dakta Radio Bijak Berinformasi, Cerdas Berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta dan cerdas. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.